Cleopatra adalah politisi cerdik yang menggunakan rayuannya untuk menjatuhkan musuh. 2000 tahun setelah kematiannya, pesonanya terus memikat. Apakah Cleopatra cantik? Belum pasti. Apakah dia menawan? Mungkin. Yang pasti penguasa Mesir itu adalah politisi cerdik yang cenderung menggunakan rayuannya untuk menjatuhkan musuh. Cleopatra VII menggunakan rayuan dan kecerdasan politik untuk memajukan kepentingan Mesir kuno dalam menghadapi invasi Romawi. Tetapi meskipun dia adalah salah satu wanita paling terkenal dalam sejarah, hanya sedikit yang diketahui dengan pasti oleh para sejarawan dan arkeolog tentangnya. Inilah yang diketahui tentang ratu yang legendaris namun misterius itu. Cleopatra VII. Dia adalah putri Raja Mesir Ptolemy XII Auletes dan ibu yang tidak diketahui. Lahir pada tahun 69 sebelum Masehi, Cleopatra adalah anggota dinasti Yunani kuno yang telah mengambil alih Mesir pada tahun 305 sebelum Masehi. Meskipun kerajaan Ptolemaic telah mengadopsi beberapa tradisi agama Mesir, dia memerintah dari kota Alexandria yang sebagian besar di Yunani. Akibatnya Cleopatra tumbuh berbicara bahasa Yunani Koine. Namun Cleopatra dipercaya sebagai satu-satunya dari garis keturunan Ptolemy yang mampu berbicara dengan bahasa Mesir. Ayahnya meninggal pada tahun 51 sebelum Masehi. Cleopatra yang saat itu berusia 18 tahun terlibat dalam kontroversi tentang siapa anak Ptolemy XII yang harus memerintah Mesir. Pada awalnya dia memerintah bersama dengan Ptolemy XIII yang lebih muda. Dia bahkan menikahinya. Tetapi raja muda menginginkan tahta untuk dirinya sendiri. Maka perang saudara segera pecah ketika mereka membentuk faksi untuk mendapatkan kekuasaan penuh. Cleopatra melarikan diri sebentar ke Suriah yang dikuasai Romawi. Ayah Cleopatra bersimpati dan bergantung pada Romawi selama pemerintahannya. Dari pengasingannya di Suriah, Cleopatra beralih ke Julius Caesar yang saat itu adalah seorang jenderal dan politisi yang berniat menjadi satu-satunya diktator Romawi. Dia berusaha agar Caesar mau membantu merebut kembali tahtanya di Mesir. Terlepas dari perbedaan usia yang dramatis, Caesar sekitar 30 tahun lebih tua dari Cleopatra. Mereka memulai hubungan romantis. Julius Caesar pun bersedia untuk membantunya. Pada tahun 47 sebelum Masehi, saat melarikan diri dari pasukan Caesar, Ptolemy XIII tenggelam di Sungai Nil dekat Alexandria. Dengan Mesir di tangan Caesar, Cleopatra mengambil kembali tahta sebagai miliknya. Dia segera menikahi saudara laki-lakinya yang berusia 12 tahun, Ptolemy XIV, dan menyatakannya sebagai wakil penguasa. Cleopatra melahirkan seorang anak yang dianggap oleh orang-orang sejamannya sebagai putra Caesar, yang dia beri nama Caesarion. Hubungan Cleopatra dan Caesar berlangsung hingga pembunuhannya di Ides of March tahun 44 sebelum Masehi. Cleopatra telah melakukan kunjungan panjang ke Roma pada saat pembunuhan Caesar. Dia tinggal sebentar di sana dengan harapan meyakinkan orang Romawi untuk mengakui Caesarion sebagai pewaris sah kekuasaan Romawi. Namun ia segera kembali ke Alexandria. Di sana dia dianggap membunuh saudara laki-lakinya dengan racun sebelum naik tahta sekali lagi bersama Caesarion. Caesar sudah mati, tetapi hubungan Cleopatra dengan Romawi masih jauh dari selesai. Jenderal Romawi Mark Antony menuntut pertemuan dengan Cleopatra dalam upaya melanjutkan aliansi Mesir Romawi. Bersemangat untuk mempertahankan hubungan dengan Romawi, Cleopatra pergi ke Tarsus untuk menemuinya di tahun 41 sebelum Masehi. Cleopatra diyakini telah tiba di Tarsus dengan kapal mewah. Penguasa Mesir itu bermaksud untuk mengesankan Antony dan dia berhasil. Tidak menunggu lama, dia memulai hubungan cinta dengan Antony yang sudah menikah. Antony pun pindah ke Alexandria untuk menemani sang kekasih. Tapi kegilaan Antony dengan Cleopatra menyebabkan kejatuhan mereka berdua. Rakyat Romawi membenci apa yang mereka lihat sebagai pengaruh Mesir dalam urusan Romawi. Setelah pertempuran di tahun 30 sebelum Masehi,
Ratu Mesir itu menyadari bahwa pasukan Antoni menuju ke kekalahan total. Jadi dia melindungi dirinya di mausoleum kerajaan dan memberitahu Antoni bahwa dia berencana bunuh diri. Sebagai tanggapan, Antoni menikam dirinya sendiri dan akhirnya mati di pelukan Cleopatra. Cleopatra berusaha untuk bernegosiasi dengan Octavianus, mantan rekan penguasa kekasihnya. Tapi Cleopatra menyadari bahwa Octavianus berniat untuk menangkapnya dan mengaraknya di Roma. Maka ia pun kembali berlindung di mausoleum dengan beberapa pelayan dan bunuh diri. Kemungkinan dengan racun. Sepeninggal Cleopatra, dinastinya pun berakhir dan Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Legenda mengatakan bahwa Cleopatra mencabut nyawanya dengan bantuan ular berbisa beracun, tetapi tidak ada bukti. Arkeolog juga tidak pernah menemukan mausoleum tempat dia dan kemungkinan besar Antoni meninggal. Juga tidak ada cara untuk mengukur keakuratan penggambaran sejarah ratu yang legendaris itu. Beberapa koin yang masih ada menunjukkan Cleopatra sebagai wanita yang berpenampilan biasa. Perdebatan juga masih berkecamuk tentang ras Cleopatra. Namun sejarawan menunjukkan bahwa kita tidak tahu pasti tentang itu. Dan konsep ras yang kita kenal itu tidak ada pada masa Cleopatra. Terlepas dari kurangnya pemahaman kita tentang kehidupan Cleopatra, dia tetap relevan hingga saat ini. Cleopatra memiliki reputasi sebagai politisi cerdik dengan kemampuan merayu yang luar biasa. Terima kasih telah menikmati video ini. Subscribe Anda adalah apresiasi yang sangat berharga.